Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bayu Satria, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan poligon area FPTI UPI. Ini sekarang untuk poligon ini hanya poligon kotaknya saja, jadi tidak dengan bangunannya ya. Di sini kita pakai 6 alat. Nah, di sini tuh kita harus jumlah semua ini tuh, jumlah HR semua ini tuh harus 720. Nah, ketika kita jumlahkan ternyata masih 720 lebih. Nah, untuk mengetahuinya kan mengetahui sudut dalam sebenarnya itu jumlah alat yaitu 6 dikurangi 2, 4 dikali 180, hasilnya 120. Nah, untuk mengetahui selisihnya itu kita tinggal kurangin saja yang hasil jumlah seluruh ini dikurangi ini, hasilnya selisihnya jadi 0,60. Maka koreksi yang diperlukannya adalah si selisih ini dikalikan dengan jumlah seluruh alat. Lalu kita mulai pencarian ke beta ya. Kan ini data hasil lapangan yang sudah didapatkan. Untuk mencari beta koreksi itu kita memakai sudut horizontal HR yaitu beta dikurangi koreksi yang udah tadi kita dihitung. Ke bawahnya juga sama ya. Tuh, jadi beta koreksi ini dikurangi koreksi, terus beta kurangi koreksi gitu. Lalu selanjutnya ada alfa awal, sudut awal ini didapatkan dari lapangan. Lalu untuk mencari sudut derajat masing-masing ini tuh kita mencarinya menggunakan ini nih, P64. Bukan, kita awali dulu dari sini ya. Ini saya emang udah ngitung dari tadi, tapi kita awalnya dari sini dulu. Nah, si 0,4 sudut awal ini dikurangi 180 ditambah sudut selanjutnya yang ini yang udah dikoreksi. Lalu yang bawahnya juga tapi bukan yang sudut awal, pakainya yang sudut yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sudut yang ini, yang yang atasnya 100 dikurangi 180 ditambah sudut koreksi. Ke bawahnya juga sama, yang atasnya dikurangi 180 ditambah sudut koreksi. Nah, khusus yang ini masih sama, atasnya dikurangi 180 ditambah sudut koreksinya. Nah, untuk yang atas, yang paling atas di sini kita pakainya yang paling bawah ini, dikurangi 180 ditambah sudut koreksinya. Lalu kita radiankan ya hasil perhitungan ini. Karena ini dalam bentuk derajat, kita radiankan, tinggal sama dengan radian. Klik aja si derajat ininya, enter, lalu tarik aja copy ke bawah. Otomatis ini juga akan berubah. Lalu lanjut, next, kita ke maaf lupa. Untuk beta koreksi, untuk memastikan kita kan harus 720, makanya kita sum keseluruhan ini dan hasilnya benar 720. Jadi ini udah benar. Lalu kita next aja ya ke sudut vertikal. Sudut vertikal ini rumusnya tinggal ditambahkan. Ini kan vertikal dari lapangan ada derajat, menit, dan detik. Kita konversikan 87 derajat ditambah ini yang menitnya 45 dibagi 60 karena 1 menit 60 detik, terus ditambah ini yang detiknya 52 dibagi 3600 karena itu detik, yang ini menit.
Jadi yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3600. Kita copy aja langsung ke bawah. Ini juga pasti berubah otomatis. Tuh, sama. Lalu next kita mencari sudut miring I. I itu didapatkan dari 90 dikurangi V. Ini mah tinggal 90 dikurangi sebelahnya ya, yang V. Lalu copy aja ke bawah, pasti keubah juga. Lalu untuk I, karena ini dalam bentuk apa? Derajat, kita radiankan juga ya. Sama caranya, tinggal sama dengan radian, klik aja si I-nya. Terus copy ke bawah. Lalu selanjutnya kita mencari SD rata-rata. SD rata-rata itu caranya dengan menjumlahkan dari titik alat 1 ke titik alat 2 SD-nya yang bawah ini nih, yang 30 yang belah bawah dan yang titik awal di alat kedua. Sama juga ya, yang di alat kedua dari titik 2 ke alat ketiga. Terus dibagi 2. Lalu kita sum aja. Nah, ini buat keperluan nanti ya. Lalu selanjutnya ada menghitung jarak VD. VD itu dari SD dikali sin I. Nah, tinggal ini aja, SD-nya ini, SD rata-rata yang udah tadi kita hitung, saya hitung. Lalu dikali sin I yang ini. Sin I, lalu copy aja, otomatis yang bawahnya juga terubah. Lalu HD ya, mencari HD itu SD dikali cos I. Ini beda dengan VD, ini pakai cos. Sama aja, SD dikali cos I radian. Copy aja ke bawah. Udah. Lalu selanjutnya kita mencari delta X ya. Delta X itu dari ini itu dari rumus delta X yaitu HD dikali sin alfa radian. Nah, ini tuh delta X. Untuk mencari delta X, HD dikali sin radian alfa yang sudah kita radiankan tadi. Kita langsung kopikan saja ke bawah, soalnya pasti sama juga. Tuh, HD dikali alfa radian, sin alfa radian. Lalu untuk delta Y kita pakai cos bukan sin. Tinggal ubah menjadi cos, sama aja. HD dikali cos alfa radian. Copy aja ke bawah, pasti hasilnya sama. Nah, kita semua sumkan dulu ya. Sum ini untuk keperluan harusnya kan 0, ini tuh nanti harus dikoreksi dulu. Lalu buat Z juga, nah di sini Z ada perbedaan ya. Z mah pakai tinggi alat. Nah, rumusnya itu tinggi alat ditambah VD dikurangi BT. Nah, ini tinggi alat ditambah tinggi alat ditambah VD, yang ini yang udah kita cari, yang SD dikali sin I, terus dikurangi BT, benang tengah yang di ini, yang kedua ini, yang nembak ke titik 2. Tinggal copy aja ke bawahnya juga sama. Tuh, tinggi alat, terus ditambah VD, lalu dikurangi BT ke titik yang menembak titik 3. Oke, langsung aja next. Next. Nah, karena kita udah tahu ini sudah dijumlahkan semua buat pengoreksian, lalu kita lakukan pengoreksian, delta koreksi, delta X, delta Y, dan delta Z yang dikoreksi.
caranya untuk delta X itu kita ini aja caranya itu tinggal delta X dikurangi kurung buka SD rata-rata dibagi jumlah SD rata-rata dikali jumlah delta X yang sudah kita jumlahkan tadi. Ini tinggal tarik aja ke bawah. Oh ya, jangan lupa untuk si jumlah SD rata-rata dan jumlah delta X dikasih dolar ya, supaya tidak berpindah-pindah. Untuk delta Y sama dengan delta X, tapi diubah menjadi data di delta Y, yaitu delta Y dikurangi SD rata-rata dibagi SD total, lalu dikali delta Y total. Ini juga sama ya, dikasih dolar. Terus copy aja ke bawah, pasti sama aja hasilnya. Nanti kalau ada angka yang mengganggu di sini tinggal hapus saja. Lalu mencari delta Z. Di sini delta Z sama, masih sama, karena tinggal ubah menjadi data di delta Z. Tinggal delta Z yang ingin ini dikoreksi, terus dikurangi kurung buka SD rata-rata dibagi si jumlah SD rata-rata, lalu dikalikan jumlah delta Z. Nah, setelah semua telah dikoreksi, kita jumlahkan semua ini dan harus menjadi 0. Di sini saya sudah mengsumnya, ini 0, lalu yang delta Y juga sudah 0, ini juga sudah 0. Lalu selanjutnya untuk menentukan titik koordinat X, Y, Z itu diperlukan titik awal ditambah delta X. Di sini titik awalnya saya memakai 0 ya, karena memang di titik 0 di utara. Lalu kita caranya untuk misal mencari X, kita tinggal 0 ditambah delta X. Terus untuk mencari Y juga tinggal 0 ditambah delta Y, lalu Z juga sama, 0 ditambah delta Z. Nah, untuk yang di bawahnya, ini tuh kita memakainya bukan 0 lagi, tetapi yang di atasnya, yaitu X sebelumnya. X ditambah delta X di titik 2. Lalu ini juga Y ditambah delta Y di titik 2. Lalu ini Z pertama di titik pertama ditambah delta Z kedua. Sama sampai ke bawah juga ya. Ke sini juga tuh. Jadi titik di atasnya ditambah delta Z yang sudah dikoreksi. Nah, untuk titik terakhir ini dipastikan 0 karena memang kembali ke 0 ya. Tuh sama. Lalu kita selanjutnya buat 3D poly untuk keperluan apakah si poligonnya terbentuk atau tidak. Rumusnya itu tinggal petik 3D poly, petik, lalu dan si 0, klik si X, terus ada simbol dan lagi, terus petik 2, terus koma, petik 2, dan lagi untuk si Y, kurung lagi pakai dan, lalu koma, terus lalu petik, terus koma, lalu petik lagi, dan lagi untuk Z. Nah, ini bertujuan untuk menggabungkan si koordinat yang sudah kita dapatkan agar dapat langsung di-plotting di Civil 3D. Setelah itu kita tinggal copy aja ke bawah ke sini set gitu. Nah, ini udah pasti terbentuk. Lalu kita coba aja langsung di Civil 3D. Kita kopikan, Ctrl C, lalu kita ke Civil 3D. Lalu di sini kita ketik 3D poly, lalu kita paste aja. Nah, langsung terbentuk. Nah, ini dia hasil poligon untuk keperluan nanti gedung FPTKA.
Untuk video selanjutnya di gedung FTKA akan dijelaskan di video selanjutnya. Mungkin cukup dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.